Pernah gak sih ngerasa kayak kamu selalu ditekan buat jadi lebih baik sama pacar? Seolah-olah cinta itu bikin kamu ngerasa terjebak, kayak di ruangan sempit yang gak ada pintunya. Dan di saat yang sama, kamu juga tahu, kamu harusnya beban yang lebih ringan, tapi peta-peta hati ini justru bikin kamu gak enakan. Rasanya kayak dipegang paksa, dan kamu bingung kenapa bisa sampai segitunya. Nah, disinilah kita mulai gali lebih dalam. Kenapa sih perasaan gak enakan ini muncul? Apa memang cinta itu bikin galau? Atau justru kita yang gak mampu mengelola perasaan ini dengan baik? Yuk, kita mulai pembahasan dari hal-hal yang seringkali kita abaikan tapi nyata-nyata memengaruhi hubungan kita. Chapter 1, Kenapa kita sering merasa tertekan? Kalau dipikir-pikir, kenapa sih kita sering ngerasa tertekan dalam hubungan? Ya, karena kita sering berpikir bahwa cinta itu seharusnya bisa bikin kita bahagia. Tapi kenyataannya, kadang cinta justru kayak bola berat yang bikin kita susah bernafas. Kita bawa perasaan sama ekspektasi yang tinggi, dan akhirnya terjebak dalam perasaan yang penuh kekhawatiran. Kita jadi berpikir, apa dia udah cukup bahagia sama saya? Atau, apa saya udah memenuhi harapannya? Rasa khawatir ini justru bikin kita semakin terpuruk. Cinta seharusnya memberi kebebasan, bukan belenggu. Kadang kita lupa, hubungan bukan tentang siapa yang paling sempurna. Kita seringkali lupa bahwa kekurangan itu wajar, tapi yang bikin kita terus merasa tertekan ya ekspektasi kita sendiri. Bagaimana kalau kita mulai belajar mengurangi ekspektasi, dan lebih fokus pada bagaimana kita berkomunikasi? Ini yang kita bahas di chapter selanjutnya. Chapter 2, Ekspektasi. Cinta siapa sih yang bikin capek? Siapa sih yang bikin ekspektasi ini? Lah, kalau bukan kita sendiri ya? Kita sering menganggap cinta itu harus sempurna, tanpa celah. Padahal, siapa tahu pacar kita juga punya kekurangan? Kita sibuk memikirkan apa yang diinginkan pasangan, tapi jarang banget menanyakan apa yang kita butuhkan. Seharusnya, kita itu saling mengisi, bukan saling mengambil. Oke, jadi pertanyaannya, apakah kita berani menyampaikan apa yang kita rasakan? Tanpa takut dibilang egois atau gak peka? Nah, ini masalahnya. Ketidakmampuan untuk berbicara jujur justru membuat kita terjebak dalam perasaan gak enakan. Kemarin misalnya, kita udah pengen bilang ya, aku gak suka lo kayak gini, tapi malah milih untuk diam. Padahal, jika kita bisa jujur, kemungkinan besar kita bisa menemukan solusi yang lebih baik. Di chapter berikutnya, kita bakal ngobrol soal pentingnya komunikasi dalam hubungan. Chapter 3, Komunikasi, senjata utama dalam hubungan. Apa kamu pernah ngerasa, udah ngomong tapi tetap aja gak dimengerti? Ini jadi masalah klasik, loh. Kita bisa bicara seharian, tetapi kalau gak ada makna yang tersampaikan, ya sama aja nol. Komunikasi itu bukan soal seberapa banyak kita bicara, tetapi soal seberapa baik kita mendengarkan satu sama lain. Mungkin, kita merasa udah jujur, tapi pasangan kita belum tentu bisa menangkap maksud yang sama. Seringkali kita gagal dalam menyampaikan isi hati, dan ini bisa jadi bumerang. Terlebih lagi, jika kita sering terjebak di zona nyaman, jadi gak berani ngomong terus-terusan. Jadi ini penyebab kita merasa terjebak? Memang komunikasi itu seharusnya mengalir dan bersifat dua arah, bukan satu arah. Di chapter berikutnya, kita bakalan eksplor lebih dalam mengenai cara-cara efektif untuk berkomunikasi dalam hubungan. Chapter 4, Strategi komunikasi yang efektif. Kalau kita bicara tentang komunikasi, tentunya ada beberapa langkah yang bisa kita ambil agar semuanya jadi lebih mudah. Pertama, coba buat waktu untuk berbincang santai. Ini penting banget agar tidak terjebak dalam suasana tegang. Kedua,
Ketika ngobrol, gunakan kalimat yang tidak menyudutkan, seolah-olah kita sedang berbagi bukan menyalahkan. Ketiga, jangan lupa untuk jadi pendengar yang baik. Kadang, kita terlalu fokus ingin berbicara sehingga mengabaikan pasangan kita yang juga ingin berpendapat. Ini akan membangun suasana saling menghargai. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita bisa meminimalisir perasaan gak enakan dan meningkatkan kualitas hubungan kita. Sederhana, tapi efektif. Di chapter berikutnya, kita akan bahas mengenai self-love sebagai kunci utama untuk bisa mencintai orang lain. Chapter 5, Menemukan cinta pada diri sendiri. Sebelum kita belajar mencintai pasangan, kita harus mulai dengan mencintai diri sendiri. Ini bukan sekadar kalimat bijak, loh. Bukankah kita sering mendengar bahwa kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita miliki? Nah, jika kita tidak mencintai diri sendiri, bagaimana kita bisa mencintai pasangan dengan tulus? Mulailah dari hal-hal kecil, seperti menghargai pencapaian diri sendiri, meski itu terasa sepele. Jika kita sudah bisa mencintai diri sendiri, maka rasa gak enakan itu akan mulai berkurang. Ketika kita menjadi lebih percaya diri dan tidak membandingkan diri dengan orang lain, hubungan kita akan lebih sehat. Bagaimana kalau kita mengevaluasi hubungan kita dan mulai belajar mencintai diri sendiri, sehingga bisa melepas semua beban itu? Pertanyaan yang perlu kita tanyakan, apa yang bisa saya lakukan untuk lebih mencintai diri sendiri? Dan itu bisa jadi jalan menuju hubungan yang lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Tumbuh agar kamu bisa terus belajar bersama. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.